Lamine Yamal mubazir jadi winger. Wonderkid Barcelona didesak ganti posisi. Lamine Yamal adalah salah satu pemain terbaik di dunia musim lalu, dengan beroperasi di sayap kanan. Namun, mantan striker Belanda Marco van Basten berpendapat bahwa wonderkid Barcelona dan Spanyol itu seharusnya ditempatkan di posisi lain agar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam permainan. Dalam 12 bulan terakhir, Yamal mencatatkan perjalanan karir yang luar biasa. Ia membantu Spanyol menjuarai Euro 2024 dan berkontribusi besar dalam kesuksesan Barcelona meraih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de Espanya. Total, remaja 17 tahun itu mengemas 21 gol dan 25 assist dalam 62 pertandingan bersama klub dan negara, membuatnya jadi salah satu kandidat terkuat untuk menyabet Ballon d'Or 2025. Berbicara di Ziggo Sport, legenda Belanda Marco van Basten mengatakan, "Pemain terbaik di lapangan. Sebenarnya sayang sekali dia bermain di sayap kanan, karena dia tidak cukup sering menyentuh bola. Jika dia bermain lebih ke tengah, dia bisa lebih berpengaruh dalam permainan. Tentu, dia tetap menjadi ancaman konstan dari sisi kanan. Tapi menurut saya, jika dia bermain di poros permainan, kontribusinya bisa jauh lebih besar bagi tim. Dan saya kira itulah langkah berikutnya baginya. Dia bisa mencetak gol, mengirim umpan silang, menempatkan rekan di depan gawang, itu sudah terbukti. Tapi langkah berikutnya semestinya adalah, seberapa besar pengaruhnya terhadap tim secara keseluruhan. Pemain sebagus dia seharusnya bermain lebih ke tengah, agar dia lebih banyak memegang bola dan punya peran lebih penting untuk Barcelona." Luis Diaz kasih kode mengenai ketertarikan Barcelona. Bukan rahasia lagi bahwa Barcelona ingin memperkuat barisan mereka di lini serang, dengan Luis Diaz muncul sebagai target utama. Diaz dianggap ingin pindah ke Catalonia dan baru-baru ini memberikan isyarat besar di media sosial. Seperti dilansir Mundo Deportivo, Luis Diaz telah mengikuti akun Barcelona di Instagram. Banyak yang percaya ini bisa menjadi tahap awal dari kemungkinan kepindahannya ke Catalonia musim panas ini. Diaz juga mengikuti legenda Barcelona Lionel Messi, meskipun keputusannya untuk mengikuti Barca telah menarik banyak perhatian. Hal ini bisa menjadi petunjuk utama dari akhir karir Diaz, yang menguatkan laporan luas bahwa dia sangat ingin bermain untuk Blaugrana. Akan tetapi, Barcelona kemungkinan akan menghadapi banyak kendala dalam upaya mereka untuk merekrut pemain internasional Kolombia tersebut, terutama terkait dengan nilai jual sang pemain. Liverpool tidak akan terlalu tertarik untuk melepas pemain bintang mereka dengan harga murah. Mengenai staf pelatih Barca, mereka menilai dia sangat tinggi karena keserbagunaannya. Ia memang dapat beroperasi tidak hanya sebagai penyerang sayap tetapi juga sebagai penyerang tengah. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Misteri lini tengah Barcelona, 7 gelandang berebut 3 posisi. Bagaimana strategi Hansi Flick? Kedalaman skuad yang melimpah memang menguntungkan, namun bisa berubah menjadi beban jika tidak ditangani dengan bijak. Flick dituntut untuk menjaga keseimbangan antara performa tim dan kebahagiaan individu pemain. Musim lalu, Pedri dan Frenkie de Jong membuktikan diri sebagai duet andalan di lini tengah. Keduanya tampil padu terutama saat ditempatkan lebih dalam skema permainan. Pedri menunjukkan perkembangan sebagai gelandang komplet. Ia tak hanya kreatif dalam membangun serangan, tetapi juga aktif membantu pertahanan. Ia menjadi figur penting dalam transisi permainan. Sementara itu, de Jong, setelah pulih dari cedera pergelangan kaki, kembali tampil percaya diri. Kabar tentang kemungkinan perpanjangan kontraknya menjadi angin segar bagi klub dan pendukung. Marc Bernal menjadi kejutan awal saat Flick mencobanya di lini tengah. Meskipun baru pulih dari cedera, ia diperkirakan siap bersaing penuh mulai November. Gavi pun kembali bugar dan berambisi mengamankan tempat utama.
Ia menyatakan lebih nyaman bermain di posisi lebih dalam. Ia juga tidak ingin hanya menjadi pelapis dari Pedri, De Jong, Casado, atau Bernal. Di posisi gelandang serang, Dani Olmo menjadi kandidat utama untuk ditempatkan di belakang striker. Namun, status itu belum tentu aman sepenuhnya. Fermin Lopez menutup musim lalu dengan catatan impresif, yakni 8 gol dan 10 assist dari 46 pertandingan. Ia secara terang-terangan meminta peran lebih besar musim ini. Jika Barcelona mendatangkan winger baru, Rafinha bisa saja dipindahkan ke tengah. Gavi juga berpeluang dimainkan di posisi itu. Ini menambah panjang daftar opsi dan keputusan sulit bagi Flick. 7 pemain untuk 3 posisi adalah teka-teki klasik bagi pelatih klub besar. Hansi Flick harus tampil sebagai manajer yang bisa menjaga harmoni tim sembari mempertahankan performa tinggi. Menjaga semua pemain merasa dihargai dan relevan akan menjadi kunci. Jika gagal, ketegangan di ruang ganti bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas tim. Namun, jika berhasil, Flick berpotensi membentuk lini tengah paling dinamis di Eropa. Tantangan sudah menanti, tinggal bagaimana ia menjawabnya dengan strategi dan kepekaan yang tepat. Hansi Flick ingin mantan gelandang Barcelona masuk staf kepelatihannya. Segera setelah Hansi Flick mengambil alih kendali FC Barcelona musim panas lalu, ahli taktik asal Jerman itu segera mendatangkan mantan gelandang Thiago Alcantara ke dalam stafnya. Mantan lulusan Akademi Barcelona itu dipekerjakan hanya dengan kontrak jangka pendek untuk membantu Flick beradaptasi dengan cara kerja di klub sekaligus bertindak sebagai penghubung antara pemain dan staf baru mengingat kendala bahasa. Masa jabatan Thiago sebagai staf Flick tidak lama karena ia harus kembali ke Inggris karena alasan pajak, tetapi ada pembicaraan tentang mantan bintang La Masia itu untuk kembali pada bulan Januari, meskipun tidak terwujud. Namun, menurut Mundo Deportivo, Flick kini ingin membawa Thiago kembali ke Barcelona sebagai bagian dari staf pelatihnya dan mantan pemain internasional Spanyol itu sendiri dipahami gembira dengan gagasan tersebut. Meski kepulangannya ditunda, pelatih asal Jerman itu tetap mempertimbangkan Thiago sebagai bagian dari rencananya sekarang setelah musim berakhir. Lebih jauh, Thiago juga terbuka untuk kembali berkolaborasi dengan Flick dan saat ini keduanya tengah mendiskusikan cara terbaik untuk mewujudkannya.